Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan, kita telah punya pohon yang agak batang besar. Kemudian setelah kita pindahkan ke dalam pot, itu berbunga. Nah, bunga sekarang itu sudah menjadi bakal buah. Ini kelihatannya jenis jambu air, kelihatannya jumbo. Karena ini benih yang baru dan seperti mirip green kapas. Nah, yang lebih penting daripada ini semuanya, ini setelah menjadi bakal buah, setelah berbunga itu banyak yang rontok. Ini banyak yang rontok kawan, kita perhatikan loh, banyak yang rontok. Nah, banyak yang rontok. Yang akan Bagus tutorialkan kawan, agar menjadi pengetahuan semuanya, karena kita masalah keilmuan tanaman itu harus saling untuk memberi manfaat, saling belajar. Beda situasi dan beda kondisi akan berbeda. Pada intinya, walaupun tanaman ini di fase pembuahan seperti ini, ada yang rontok, tetapi karena kita telah menggunakan teknik vegetatif, yaitu kita menggunakan rawatan awal pertumbuhan tanaman, pupuk hijau daun, tumbuhan lumut. Dan yang paling mendukung juga, karena ini kita sudah lakukan perundukan 180 derajat. Nah, walaupun rontok kawan, ada juga bunga-bunga yang menyusul. Nah, inilah keuntungan dari kita menggunakan teknik vegetatif, pupuk hijau daun juga perundukan 180 derajat. Nah, ternyata bunga-bunganya juga banyak yang menyusul. Nah, seperti ini. Ini ada bunga-bunga yang menyusul, kita perhatikan ke atas. Nah, ini juga bunga-bunga menyusul, kita perhatikan lagi. Nah, ini juga bunga-bunga. Nah, ini bunga kawan. Kemudian satu lagi ini bunga. Nah, ini pembungaan. Nah, ini pembungaan. Inilah kawan yang Bagus maksud. Jadi ketika kita menggunakan teknik vegetatif, juga rawatan, pupuk hijau daun, tumbuhan lumut juga perundukan ke 180 derajat. Walaupun pembungaan ini ada yang rontok, bakal buah ada yang rontok, tetapi akan cepat keluar bunga lagi. Jadi satu hal lagi, barangkali juga dialami oleh sahabat saya semuanya. Walaupun daun-daunnya ini kawan ya, ini juga sangat lemas. Tapi kenapa bunga ini bisa rontok? Bakal buah juga ada yang rontok. Kita tidak perlu memikirkan rontoknya bakal buah di sini, tapi buktinya kan masih banyak yang tersisa. Asal tunas-tunas air baru ini tetap subur dan lemas, maksudnya tidak kaku, itu jangan khawatir, akan menumbuhkan tunas baru lagi. Nah, inilah maksud Bagus. Nah, ketika menumbuhkan bunga-bunga seperti ini, kita lihat daun-daunnya juga sangat lemas. Daun-daunnya sangat lemas kawan, kita lihat sangat lemas. Ketika bunga-bunga baru menyusul, kita tetap lakukan perawatan yang sama. Jadi berulang-ulang Bagus akan seperti ini. Jadi kita berikan ini, kalau bisa lebih banyak. Ini tumbuhan lunak kawan. Ini berasal dari lidah buaya. Tumbuhan lidah buaya, jadi Bagus potong-potong, iris-iris kita gunakan untuk pupuk. Ini sangat cepat proses peleburannya dan banyak disukai oleh mikroba-mikroba tanah juga tanah. Sekaligus walaupun ini ada bunga-bunga menyusul, Bagus tetap melakukan ini dengan NPK 1616. Nah, ini tumbuhan lumut air kawan, kita bisa siramkan seperti ini, akan lebih bagus. Seperti ini, tetap biasa. Nah, untuk sahabatku semuanya yang perlu sahabatku ketahui,
ketika dalam fase pembungaan muncul bunga-bunga baru itu asal daun-daunnya itu lemas, subur dan tidak kaku. Bila kita sentuh tetap kuat, tidak rontok. Itu tetap kita lakukan misalnya dengan pemupukan NPK 16, namun enggak apa-apa. Nah, kalau daun-daunnya itu kaku, kita sentuh rontok, jangan gunakan pupuk kimia agar kerontokan daun itu tidak, kerontokan bakal bunga tidak terjadi. Sebab apa kawan? Kalau daun-daun ini kaku, daun-daun seperti ini kaku kawan. Nah, itu pertanda pembungaan yang dikeluarkan memang diproses oleh picu obat pembungaan. Ya obat-obat kimia, obat dari pembungaan. Otomatis di saat bunga keluar, itu tidak boleh menggunakan bunga pemupukan kimia kembali. Kecuali kalau sudah habis berbunga menuju fase pengisian buah, itu baru bisa disusul dengan pupuk kimia kembali. Nah ini perbedaannya kawan. Barangkali teknik Bangkus ini ada sedikit yang kawan-kawan mungkin sedikit tidak memahami. Jadi maksud Bangkus, ketika daun-daun di sini itu lemas dan tidak kaku dan kuat, tetap subur dan menyusulnya bunga-bunga baru, kita lakukan pemupukan NPK 16 itu nggak apa-apa. Nah kecuali kalau daun-daunnya itu kaku, nah timbul tumbuh pembungaan baru. Kalau kita gunakan NPK 16 itu akan rontok. Sebab apa? Sebab pembungaan yang dikeluarkan sebelumnya itu dipicu oleh pemupukan dari zat pembuahan pupuk kimia. Nah itulah maksud Bangkus. Selama kita menggunakan dengan cara-cara alami, cara pemupukan hijau daun, cara tumbuhan lumut air, cara perundukan ke 180 derajat, tetap aman kita gunakan pupuk kimia walaupun dalam fase baru tumbuhnya bunga. Nah inilah maksud Bangkus. Jadi ada sedikit-sedikit perbedaan. Ini sangat penting, perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau pembungaan dipicu oleh dari pemupukan buah tertentu, di saat pembungaan itu nggak boleh memang kita pupuk kimia lagi, itu akan rontok. Kecuali kalau kita lakukan teknik-teknik non kimia, jadi perundukan, rawatan vegetatif, pupuk hijau daun dan lumut dan sebagainya. Kita kontrol sekali-kali dengan NPK 16 itu akan bagus. Jadi kita cara meyakini tumbuhan kita, daun kita itu kaku atau lemas di saat munculnya bunga-bunga baru atau awal pembungaan. Kalau kaku berarti munculnya itu adalah karena dipicu oleh obat buah. Kalau tidak buat buah ya dipicu oleh karena stres, sistem stres air dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, bunga kan rontok. Tetapi kalau alami seperti ini aman kawan. Nah ini perbedaannya. Baiklah sahabatku semuanya, walaupun seperti ini kita pun juga lakukan rawatan-rawatan seperti sedikit penataan ranting dan pruning, kita teliti kira-kira adakah ranting-ranting yang perlu kita potong. Jadi kita melihat ranting seperti ini walaupun sudah ke bawah. Nah ada dua cabang di sini. Nah ini kalau kita tidak memotongnya dari sini nggak apa-apa kawan. Kita dulu pemotongnya pun dari sini. Dari sini cukup nggak apa-apa. Nah, seperti ini, akhirnya posisi seperti ini. Juga demikian ini kawan. Mana yang sekiranya perlu kita potong, ini juga perlu kita potong nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah untuk merawat, teknik-tekniknya itu sangat mudah. Asal kita melakukannya, kita tentu akan memahaminya. Nah seperti ini kita potong aja seperti ini. Kalau tidak kita potong seperti ini ya kita bisa sini. Coba kita kurangi aja ini. Besok gimana, bertambah lebat atau tidak bunga-bunga yang menyusul. Kita juga punya satu yang di bawahnya ini kelihatannya belum menyusul bunga baru. Ini sudah bakal buah, jadi kelihatannya bunga baru ini belum menyusul, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita rawatannya seperti ini, kelihatan ada tunas air seperti ini, kita habisi saja kawan. Nggak usah segan-segan sampai sini. Baiklah sahabat semuanya, karena ini agak panas jadi agar kelihatan kameranya. Jadi seperti ini.
bakal buah banyak yang rontok. Tetapi selama kita gunakan rawatan tuh alami, ada pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, kontrol NPK 1616, perundukan 180 derajat, pasti bunga itu menyusul. Insya Allah bunga itu menyusul. Nah, ketika bunga itu menyusul, jangan takut untuk menggunakan, misalnya kita kontrol dengan NPK 1616 lagi, nggak akan rontok. Kecuali kalau kita memunculkan bunganya itu dari stres air, atau dari teknik-teknik dari banyak pupuk-pupuk pembungaan di pot, itu akan kaku daunnya, juga bakal buahnya tuh keluarnya muncul akan kaku. Nah itu kita nggak boleh menggunakan pupuk kimia lagi, kecuali kalau sudah habis bunga dan menjadi buah itu baru boleh. Jadi selama pembungaan muncul, pemunculan bunga tidak kita picu dengan teknik pembuahan pupuk kimia untuk tanaman di pot, kita aman saja. Tetap lakukan pupuk kimia, nggak apa-apa. Pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, inilah maksud Bang Gus. Jadi agar ini jelas semuanya, jadi Bang Gus ada teknik yang menggunakan pupuk kimia, tapi untuk sekarang memang tidak. Kita coba alami agar sampah dapur, tumbuhan-tumbuhan lunak, tumbuhan sayur itu bisa kita manfaatkan, tidak usah kita membuangnya sehingga menjadi limbah yang tidak bermanfaat. Itu maksud Bang Gus. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah tutorial Bang Gus, dan tentu dengan situasi kondisi seperti ini akan Bang Gus selalu mengupload. Semoga upload Bang Gus yang serba apa adanya menjadikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.